Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Kusumaningrum, mahasiswa Universitas Terbuka di Pokja Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang strategi penanganan anak berkebutuhan khusus, yaitu Down syndrome. Yang pertama adalah trisomi 21 atau non-disjunction, yang kedua adalah mosaicism, dan yang ketiga adalah translocation. Adapun ciri-ciri atau karakteristik secara fisik bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selain karakteristik secara fisik, bisa kita lihat secara psikologinya. Yang pertama adalah anak DS ini biasanya memiliki intellectual disability. Yang kedua, biasanya anak-anak dengan DS ini memiliki masalah dalam perkembangan motorik dan koordinasi motoriknya. Dan yang ketiga, sebenarnya anak dengan DS ini bisa mengembangkan kemampuan berbicara, mengendalikan buang air, dan berjalan. Namun memang sedikit agak lambat dibandingkan dengan anak-anak normal pada lainnya. Dan yang terakhir, biasanya anak dengan DS ini memiliki kelainan jantung bawaan. Pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan DS ini yang utama tentunya adalah orang tua, lalu dokter, psikologis, terapis, serta guru yang ada di sekolah. Nah, kita sebagai guru PAUD di sekolah tentunya kita harus memiliki strategi penanganan anak dengan Down syndrome. Strategi penanganan yang bisa guru PAUD lakukan di sekolah, yang pertama adalah fisioterapi. Tentu tidak seperti fisioterapis yang sudah ahli ya, kita bisa melakukan secara sederhana di sekolah. Kita bisa mengetahui refleks genggaman dan refleks mengunyah. Hal ini bisa kita lakukan ketika anak-anak sedang bermain, kita lihat bagaimana refleks menggenggamnya. Kemudian kita bisa melihat ketika anak makan bekal bersama, bagaimana refleks mengunyahnya. Jika masih harus distimulasi, kita harus menstimulasi lebih sering lagi. Terapi berikutnya adalah terapi wicara. Sebagai guru PAUD tentunya kita harus selalu mengajak anak untuk berkomunikasi ya. Hal ini bisa kita lakukan. Yang pertama, mengajak anak untuk melakukan kontak mata atau kontak secara visual. Kita bisa meminta anak untuk coba lihat mata bunda seperti itu. Nah, jika anak sudah melakukan kontak mata, lalu kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, Mas Rehan hari ini pengen main apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengajak anak untuk menirukan suara. Misalnya dengan kartu bergambar. Nah, ini bisa kita minta anak untuk, ayo coba tirukan bunda, rumah. Yang ketiga adalah melatih kemampuan mendengarkan suara. Kita bisa memanfaatkan alat main seperti peluit atau kelincingan dan musik box. Yang keempat adalah kemampuan oral motor. Ini bisa kita lakukan seperti kita mengajak anak untuk meniup gelembung, meniup lilin, atau menggerakkan lidah serta bibirnya. Yang ketiga adalah terapi okupasional. Terapi ini membantu anak untuk mengembangkan kemampuan bantu diri serta bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal ini bisa kita lakukan. Yang pertama, ajak anak untuk melatih sensorinya, misalnya dengan kita memberi sentuhan atau massage di sekitar wajah dan sekitar area tangan. Kemudian yang kedua, kita harus melatih kemampuan bahasanya. Bisa dengan kartu bergambar seperti ini tadi. Nah, misalnya kita bantu anak untuk memahami perintah atau memahami benda-benda dan menambah kosakatanya dengan cara, ayo mana tunjuk mana gambar rumah, seperti itu. Dan ketika anak sudah menunjuk gambar rumah, coba berikan ke Bunda Ade dengan tangan kananmu. Ketika anak sudah memberikan, kita ucapkan terima kasih. Ayo gimana jawabnya? Terima kasih kembali, seperti itu. Yang ketiga, untuk melatih keseimbangannya, kita bisa memanfaatkan APE outdoor dengan mengajak anak untuk melompat, bermain ayunan, memanjat, dan berjalan di papan titik. Yang selanjutnya adalah latihan pra-akademik. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengajak anak bermain puzzle, bermain wiring atau kawat yang bergelombang, kemudian menara donat atau menggambar pola, dan memeras spons agar motorik halusnya terstimulasi dengan bagus. Dan
perkembangan kognitifnya juga bisa terstimulasi. Yang kelima, kita harus melatih anak untuk membantu dirinya sendiri atau mandiri. Hal ini bisa kita lakukan ketika anak akan buang air. Kita meminta anak untuk melepas celananya sendiri, kemudian menyiram dan membersihkan dirinya sendiri. Kemudian setelah selesai, kita meminta anak untuk memakai celananya sendiri. Terapi yang keempat adalah terapi perilaku. Dengan terapi perilaku diharapkan anak Down syndrome ini dapat mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti halnya pada anak-anak normal lainnya. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Hal ini harus kita contohkan kepada anak dan kita melatihnya dengan sabar dan konsisten. Itulah kira-kira strategi penanganan anak dengan Down syndrome yang bisa saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Hal yang tidak kalah penting dan perlu digarisbawahi adalah mungkin anak dengan Down syndrome ini memiliki keterlambatan dalam perkembangannya. Namun bukan berarti anak dengan Down syndrome tidak bisa memiliki prestasi. Kita sebagai guru harusnya tidak memberikan tugas-tugas yang berat atau mungkin melebihi kemampuan mereka pada saat di tahap ini, karena itu akan menyebabkan anak dengan Down syndrome menjadi stres dan bahkan kemampuannya tidak dapat terstimulasi dengan optimal. Selain itu, anak-anak dengan Down syndrome juga dapat mengenali, merasakan, dan memahami emosi seperti anak-anak pada umumnya. Sebaiknya kita sebagai guru tidak menjudge atau memberi label bahwa anak DS ini kurang atau lamban, tapi kita harus membangun citra anak yang positif. Demikian ulasan tentang strategi penanganan anak berkebutuhan khusus yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.